Shalom. Shalom. Wah, penuh dengan semangat ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cuaca pagi ini cerah, karena beberapa hari ini Purworejo diguyur hujan. Puji Tuhan, pagi ini cerah. Ya, semoga aja nanti sampai sore tetap cerah, kita bisa beraktivitas, terutama dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita pada minggu pagi hari ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3, cukup pendek, namun ini mempunyai suatu arti bagi kita semua, karena hal ini sering kita lakukan. Itulah yang kita lakukan, harus kita lakukan dalam jemaat atau dalam bergereja kita di jemaat GPIB Gria Mulia Purworejo, dengan sesuai tema sehati dalam doa dan kerjasama. Bapak Ibu, sudah berapa lama mendengar kata sehati? Ada yang baru dengar kata sehati? Sudah sering mendengar kata sehati? Sering. Dan pasti juga melakukan kan dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Tentu memang kita harus sehati, sepikir, sependapat, sepenanggungan, sejalan. Tidak mungkin kalau dalam rumah tangga istri maunya ke kiri, suami maunya ke kanan, ya bubar jalan seperti itu ya. Kalau di Papua, kau belok ke kiri, saya belok ke kanan, bubar. Ya, adik-adik dari Papua, istilah dari Papua seperti itu. Saya belok kiri, kau belok kanan, ya sudah, bubar jalan, tidak ketemu. Ya, seperti itu. Selain ada kata sehati, juga ada doa. Nah, doa ini memang, doa itu hubungan khusus secara pribadi, atau dikatakan doa itu merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan ciptaannya. Yang tegak lurus. Namun doa ini merupakan suatu yang istimewa buat kita. Kenapa saya katakan doa itu merupakan suatu yang istimewa? Karena doa itu mempunyai kekuatan. Doa itu memiliki kekuatan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita boleh mengungkapkan atau menyampaikan semua keinginan kita dengan Tuhan. Walaupun itu dilaksanakan secara individu maupun kelompok-kelompok dengan maksud dan tujuan tertentu, atau dengan maksud tujuan bersama. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sehati, doa, dan kerjasama. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau kerjasama di sini adalah segala bentuk upaya, usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dari sehati, berdoa, terus kerjasama, itu ada kaitannya semua. Dari tiga ini ada kaitannya dengan bacaan kita pada pagi hari ini.
Kerjasama itu dapat terwujud apabila kita sama-sama saling pengertian, saling mengakui kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Maka kalau di tentara itu sering disebut kerjasama itu jiwa korsa. Dibutuhkan kekompakan. Kalau dihadapkan dengan tugas di suatu daerah operasi, yang bisa menolong kita adalah rekan kita, saudara kita, teman kita, yang sama-sama berada di daerah tugas itu. Makanya tentara dibentuk, dididik untuk mengenal atau mengerti dan melakukan itu yang namanya jiwa korsa, kekompakan, kerjasama, tim, maupun unit-unit kecil. Kalau kita mungkin dalam gereja ya kerjasama dengan semua unsur-unsur pelayan yang ada dalam gereja ini. Dengan dilandasi kebulatan tekad yang tidak mudah terpecah belah, tidak mudah dihasut. Jangan sampai wah dengar ini itu, wah sudah jengkel sama si A, si B. Jangan mudah dihasut. Tapi jangan juga memaksakan kehendak kalau dalam bentuk kerjasama itu. Kadang kita manusia selalu merasa wah pendapat saya, ide saya yang paling bagus, itu dipaksakan biar orang lain juga ikut mau mengikuti ide atau saran pendapat kita. Itu sering terjadi, akui atau tidak, sering terjadi dalam suatu organisasi. Namun perlu kita sadari bersama bahwa kebersamaan atau mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain sehingga tercipta, yang diharapkan itu tercipta hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis antara pelayan dengan yang dilayani, atau yang dipimpin dengan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dihadapkan dengan bacaan kita pada pagi hari ini Kisah Para Rasul pasal 13 dengan 13 ayatnya yang ke-1 dan sampai dengan yang ke-3. Ini mengkisahkan para rasul, para nabi, yang di dalamnya di situ ada beberapa nabi. Mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Ada suku, berbagai macam suku, ada ras, ada dari sosial ekonominya, ada juga dari berbagai macam pengetahuan dan pengalaman. Tapi mereka di situ bersatu, seperti yang dikatakan di situ Barnabas dan Saulus. Juga Niger ini kalau orang-orang negro, mohon maaf ini adik-adik saya dari Papua, bukan untuk menyinggung ya, tapi ada dalam Alkitab, bacaan kita pada pagi ada Nigeria. Ini orang kulit hitam, sama seperti saya, bukan adik-adik sendiri dari Papua, rekan-rekan dari Bintara Otsus. Tapi memang dalam bacaan kita pagi hari ini mengkisahkan, mencontohkan bagi kita ya bahwa inilah mula-mulanya jemaat, mula-mulanya gereja, terdiri dari berbagai macam suku,
berbagai macam latar belakang. Mereka datang untuk bersama-sama mengabarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dari Antiokhia inilah firman Tuhan mulai disebarluaskan sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa, dan banyak orang yang mengakui tentang kebenaran firman Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini juga menggambarkan bagi kita sebagai jemaat GPIB Gria Mulia Purworejo, walaupun kita kecil dalam angkanya, dalam nominalnya jemaat ini, tapi Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memakai kita. Karena tiap hari, tiap minggu, tiap kali ibadah, kita selalu memohon tuntunan Roh Kudus. Begitu juga yang disampaikan dalam firman Tuhan pada bacaan kita pada pagi hari ini. Walaupun mereka itu seorang rasul, mereka itu seorang nabi, tapi Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus berlaku atas mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Khususnya Barnabas dengan Saulus. Saulus di sini adalah Rasul Paulus yang ketika sebelum mengalami pertobatan, Paulus namanya Saulus. Ketika setelah dia mengalami pertobatan, mengenal akan Tuhan, bertobat dengan perbuatan-perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelum ia mengenal Yesus Kristus, barulah dia dinamai Paulus. Dan di Alkitab dikatakan bahwa mulai dari jemaat di Antiokhia inilah Rasul Paulus, Barnabas, dan yang lain-lainnya itu menyebarkan Injil ke seluruh dunia, dan bahkan mungkin sampai di kita di Indonesia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disampaikan bahwa walaupun jemaat kita GPIB Gria Mulia Purworejo ini kecil, namun kita yakin dan percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kita, sehingga apa yang kita lakukan apabila kita selalu kompak, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita membuang semua ego-ego pribadi masing-masing, dan kita bersatu, maka apa yang kita lakukan akan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati pelayanan kita bersama. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kesuksesan, keberhasilan dibangun atas dasar tidak terbatasnya kasih dan kuasa Allah. Tidak terbatasnya kasih dan kuasa Allah Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap orang, termasuk kita dalam jemaat ini. Dan juga terkait dengan bacaan kita pada pagi hari ini, ada juga kita boleh mengambil hikmat, kita boleh bisa
membandingkan ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Tuhan maupun rasul-rasul dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, coba bisa dibuka dalam Roma 12 ayatnya yang ke-16. Roma 12 sudah ada yang menemukan? Silakan dibaca. Roma 12 ayat 16. Iya, begitulah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kadang manusia itu kalau merasa ya berpendidikan sedikit, itu udah menganggap dirinya lebih daripada yang lain, sehingga menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bergereja atau dalam berorganisasi, tidak seperti demikian. Karena yang dibutuhkan di situ adalah kerjasama. Yang dibutuhkan saling pengertian, rendah hati. Bukan tinggi hati. Memiliki kesadaran untuk bersama-sama saling menopang, seperti dikatakan dalam bacaan kita. Mereka maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Apabila kita bisa merenungkan berita kebenaran firman Tuhan ini, maka saya yakin dan percaya, walaupun jemaat kecil yang dulu dikenal dengan jemaat kecil, tapi banyak sekali tantangan, banyak sekali perselisihan, tidak pernah sepakat. Kalau kita menyadari semuanya itu, Tuhan akan mengirim berkat untuk kita. Tuhan akan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai juga nasihat kepada kita, seperti yang terambil dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nasihat untuk kita semua, saudara dan saya, dalam kehidupan kita berjemaat dan bergereja di GPIB Gria Mulia Purworejo ini, sesuai dengan tema juga yang tema sidang majelis sinode yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Di situ juga disampaikan perlu adanya sinergitas, kerjasama. Seperti awal tadi yang kami sampaikan, perlu adanya kerjasama juga. Dalam sidang sinode kemarin juga disampaikan perlu adanya sinergitas antara pemimpin dengan yang dipimpin. Semua unsur-unsur pelayan dalam jemaat, kita bisa bayangkan apabila kita cuma melayani tapi kita tidak bersatu melayani, yang penting datang pelayanan aja, yang penting kita hari Minggu jadwal saya sebagai seorang majelis apa presbiter, jadwal saya besok saya bertugas, ya saya harus datang. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi marilah kita bersungguh-sungguh, kita saling menopang, saling menolong, saling mendukung dalam pelayanan. Walaupun kita datang dari berbagai macam latar belakang, yang mungkin pengetahuan ada yang lebih dan mungkin ada yang kurang, ada dalam pengetahuannya karena mungkin bergereja di mana, pernah bergereja di mana, sehingga saya yakin bahwa Bapak Ibu memiliki berbagai macam pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana caranya orang berorganisasi. Namun sebagai pelayan dalam GPIB Gria Mulia Purworejo, perlu kami sampaikan bahwa kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia serba terbatas. Sebagai manusia, dalam memprediksi hari esok pun belum tentu benar, belum tentu tepat. Tetapi orang yang mau mengosongkan dirinya, mengosongkan batinnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan berdoa dalam nama kuasanya, dalam nama kuasa Tuhan, maka yakinlah hari esok akan lebih baik karena Tuhan memimpin ke jalan yang lebih benar. Amin.